Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ainur Rohim. Saya akan menyampaikan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai cakupan materi dalam pembelajaran BIPA. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Nah, berikut ini adalah cakupan materi dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama, materi kebahasaan. Ini mencakup berbagai materi ajar yang berupa aspek pengetahuan bahasa, antara lain kosakata, kemudian pola kalimat, ungkapan, bentukan kata, sampai lafal, intonasi, dan lain-lain. Nah, jadi ini mengenai materi tentang kebahasaannya, yaitu pengetahuan tentang bahasa, kemudian yang ada di dalamnya, kosakata, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, cakupan mengenai keterampilan berbahasa. Kalau yang tadi mengenai materinya, yang ini mengenai keterampilannya. Seperti keterampilan menyimak, kemudian keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan. Nah, ini termasuk cakupan materi yang akan diajarkan dalam BIPA. Jadi tidak hanya diajarkan mengenai materinya saja, tetapi juga ada keterampilannya, seperti menulis yang saya sebutkan tadi, menulis, menyimak, keterampilan membaca, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya mengenai aspek budaya. Nah, ini merupakan materi yang akan mendukung dalam konteks pembelajaran BIPA. Karena antara bahasa dan budaya ini saling berkaitan, keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin belajar mengenai bahasa, kita juga harus belajar mengenai budayanya. Karena kalau tidak nanti konteksnya akan beda. Ketika konteksnya beda, maka apa yang kita pikirkan dengan orang lain itu akan berbeda. Nah, ini akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin belajar budaya, misalkan di masyarakat tertentu, itu kita juga harus belajar mengenai bahasanya masyarakat tertentu tersebut, agar kita bisa mengerti mengenai budaya di masyarakat tersebut. Kemudian mengenai pengembangan materi dalam pembelajaran BIPA. Nah, pengajar BIPA itu hendaknya jangan terpaku pada sumber materi ajar saja. Perlu penguatan sumber materi ajar yang lain, yang itu disebut materi tambahan. Nah, supaya apa? Ini supaya pembelajaran BIPA itu lebih bervariasi, lebih kaya, maksudnya kaya akan variasi. Jadi pengajar BIPA itu tidak hanya terpaku pada satu materi ajar. Perlu kita kuatkan dengan sumber-sumber lain, misalkan dari internet, dari YouTube, yang kita rasa itu perlu dan bisa menjadi penguat materi ajar yang kita sampaikan. Nah, jadi tidak hanya terpaku satu materi ajar, kita bisa menggunakan sumber belajar yang lain untuk mendukung pembelajaran kita. Kemudian dalam pengembangan materi ajar, itu kita hendaknya mempertimbangkan berbagai hal penting, yaitu antara lain yang pertama pendekatan pembelajaran.
Nah, kita harus membuat pendekatan pembelajaran untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Kemudian orientasi penggunaan. Nah, setelah tadi melakukan pendekatan, kemudian kita akan melakukan orientasi penggunaan. Jadi kita menggunakan materi tersebut untuk diajarkan kepada orang yang belajar BIPA. Misalkan kita melakukan uji materi dengan wawancara, misalkan apa yang dibutuhkan seseorang yang belajar BIPA. Nah, kemudian itu bisa kita gunakan untuk selanjutnya membuat silabus, misalkan, kemudian RPP juga. Nah, kemudian jenis materi ajar. Nah, ini jenis materi ajar nanti yang akan kita pakai itu yang seperti apa maksudnya. Kemudian yang selanjutnya proses seleksi, adaptasi, dan kreasi. Nah, ini harus kita seleksi juga mana yang baik untuk disampaikan dan mana yang tidak, yang sekiranya tidak juga menyinggung banyak pihak yang orang yang belajar BIPA. Adaptasi ini bagaimana caranya kita mengadaptasi materi tersebut untuk reliable dengan diri kita sendiri, kemudian juga dengan orang yang belajar BIPA. Kemudian kreasi ini berarti kita bisa mengkreasikan materinya sesuai dengan keinginan kita, namun juga harus tetap sesuai dengan sumber ajar yang kita pegang. Kemudian gradasi materi. Nah, gradasi materi ini meliputi hal yang patut kita pertimbangkan, dan materi itu harus disajikan secara berjenjang. Dari yang misalkan pembelajaran yang sederhana, pembelajaran yang tidak terlalu sulit, ke pembelajaran yang khusus atau yang lebih sulit. Jadi harus ada gradasi materi. Antara pertama-tama kan kita tidak akan menyampaikan materi yang sulit. Kita mulai dari yang mudah dulu, kemudian beranjak lagi ke yang lebih sulit, terus ke materi yang sulit-sulit, sampai akhirnya yang paling sulit. Jadi ada gradasi dari yang mudah ke yang paling susah. Kemudian dalam pembelajaran, dalam pengembangan materi terdapat proses adopting, developing, adapting, atau yang disingkat ADA. Proses ini dimulai dengan seleksi bahan-bahan materi yang telah ada atau adopting. Jadi maksudnya adopting ini adalah kita menyeleksi materi-materi yang telah ada. Kemudian kita developing atau mengkreasikan bahan-bahan tadi untuk menjadi materi yang sesuai dengan keinginan kita. Yang akhirnya itu akan pada proses adapting atau membuat penyetelan menjadi materi ajar. Nah, ini satu rangkaian proses yang bisa kita lakukan dalam pengembangan materi BIPA, yaitu kita mengumpulkan bahan-bahan yang telah ada atau adopting, kemudian kita developing atau kita kreasi lagi untuk menjadi materi yang lebih menarik misalkan, kemudian kita adapting atau kita terapkan menjadi materi. Yang selanjutnya beberapa contoh materi dalam pembelajaran BIPA. Nah, ini ada materi dengan tema perkenalan. Di situ ada Ningsih dan Smith. Bisa kita baca bersama-sama di slide ini ya.
Langsung saya akan menjelaskan mengenai slide tersebut. Di situ ada apa namanya, kotak yang berisi percakapan antara Ningsih dan Sweet. Nah, materi tersebut itu dapat menjadi materi untuk apa namanya, aspek yang kebahasaan. Jadi terkait bunyi bahasa Indonesia. Bagaimana lambang-lambang huruf dalam bahasa Indonesia itu apa namanya, diucapkan atau dibunyikan. Nah, orang asing kan sulit untuk mengucapkan R. Jarang ya ada orang yang bisa ngomong R, kemudian peng atau NG. Nah, ini dalam pembelajaran BIPA kita bisa sedikit-sedikit mengajarkan mengenai bunyi bahasa. Secara kebahasaan, materi ini, materi perkenalan, itu juga menyinggung tentang apa namanya, kata ganti. Misalkan di situ ada Anda, kemudian saya. Nah, ini kemudian ada kamu juga. Ini juga bisa menjadi materi yang bisa kita sampaikan kepada pembelajar BIPA mengenai kata ganti juga, kemudian bunyi. Nah, seperti yang di bawah ini, tahap pertama, pembelajar itu masih mengenali bunyi dalam bahasa Indonesia. Materi tahap pertama dapat menjadi materi untuk kebahasaan terkait tata bunyi bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengenai tata bunyi. Ini bisa kita gunakan untuk materi dalam pembelajaran BIPA. Nah, selanjutnya, sajian materi dapat dilengkapi dengan gambar pendukung yang menarik. Tentunya untuk menarik perhatian ya, supaya tidak jenuh, tidak monoton juga, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lucu, yang reliable, dan tentunya relevan untuk kita gunakan dalam pembelajaran bahasa. Misalkan dalam percakapan antara dua orang seperti yang di slide ini, kita bisa, di sini ada gambar seorang laki-laki yang mengucapkan sapaan selamat siang, hai, halo, kemudian yang cewek juga sama. Nah, ini bisa kita gunakan dalam materi pembelajar BIPA. Selanjutnya, sajian materi dapat dilengkapi dengan latihan dan tugas. Nah, tentunya dalam pembelajaran BIPA kita tidak hanya menyampaikan materi saja, bahkan kita harus melebih banyakkan mengenai praktek atau bisa juga penugasan seperti yang di slide ini. Selamat pagi, kemudian titik-titik ini jawabannya apa gitu. Kalau disapa orang selamat pagi, maka jawabannya apa? Kemudian nama Anda siapa? Bagaimana cara mengejanya? Kemudian Anda berasal dari mana? Nah, ini semacam apa namanya, contoh latihan atau tugas yang bisa kita berikan kepada pembelajar BIPA. Jadi tidak hanya melulu tentang materi, karena kalau materi terus tidak ada prakteknya, maka pembelajar BIPA akan bingung. Dia tidak akan cepat bisa bahasa Indonesia. Jadi kita harus memberikan praktek yang lebih, kemudian memberikan latihan atau tugas yang lebih supaya pembelajar BIPA itu senang, kemudian cepat bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.